Pak Prabowo menilai soliditas PDIP yang mencengangkan, sulit ditiru sama partai lain loh. Wong di Pilpres sama pemilu saja mereka dihabisin Pak Mulyono, tetap bangkit toh. Mau dibonsai tetap gede jadi pemenang, tetap fight, gak mudah menyerah. Hal lain yang juga mesti diacungi jempol, PDIP tidak pernah buka front atau ketegangan sama Gerindra. Padahal di Pilpres jelas banget tuh, capres PDIP kalah dari Gerindra. Nah, mungkin cara PDIP melewati situasi politik tahun ini membuka mata Pak Prabowo. Pak Prabowo sadar, paham, mereka bukan partai sembarangan. Visi mereka itu menjaga NKRI. Ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngopini Politik. Di akhir masa-masa ini seputar pilkada serentak dan juga menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober. Banyak ini yang menyebut PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo. Lantas bagaimana? Berdasarkan pandangan kita. Orang yang kontra sama Mulyono atau yang pengikutnya Mulyono. Ya sebagai orang biasa, ya kita ini hanya mau bisa ngira-ngira. Manuver-manuver politik yang dibangun sekarang itu kemana arah anginnya kita ya cuma bisa mendeteksi aja, menyimpulkan, berpendapat. Ya sekedar pendapat sebagai rakyat Indonesia yang seneng melihat, merasakan getarnya politik Indonesia. Lalu Begawan sih pernah menyampaikan beberapa kali, bila PDIP biar tetap di luar pemerintah, jadi oposisi lah, itu lebih enak, itu lebih bermartabat. Loh, tapi ya Om Begawan ini sopo kalau memberikan usulan seperti itu. Dan tujuan PDIP perjuangan gabung atau tidak, kan ya orang mergo saya itu. Tentu mereka punya pertimbangan sendiri lah. Ada kalkulasi, hitung-hitungan, bargaining politik kayak apalah secara politik bisa aja terjadi. Hitung-hitungan politik lah. Nah, beberapa ngompoler itu berpendapat seperti Om Begawan, sebaiknya tetap di luar, tetap jadi oposisi untuk memberikan keseimbangan, balancing perpolitikan Indonesia. Itu demokrasi yang sehat seperti itu. Nah, apakah akan begitu? Kita lihat bagaimana perkembangannya nantilah setelah tanggal 20 Oktober. Nah, sementara ini kabar rencana pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo bau-baunya sudah pasti. Deal. Pakai nasi goreng. Om Begawan tunggu nih. Nah, katanya tanggal 10 Oktober ketemuannya itu. Malah di tanggal itu Bu Mega mau nyiapin tuh nasi goreng spesial. Nasi telur dadar itu. Spesial. Pinter masak nasi goreng Mbak Mega itu. Seperti disiapkan waktu pertemuan mereka dulu itu. Kayak sebelumnya kan begitu. Nah, tadi malam itu tiba-tiba teman saya itu, sahabat saya yang lucu, Mbah Mo itu, kawan saya itu datang. Deleming itu, tahu Deleming? Deleming itu ngomong sakar PDW. Tanpa babi bu langsung bilang sama saya, nek ketemuan mereka demi kebaikan bangsa. Wih ketemu nih Mbak Mega sama Pak Prabowo itu demi kebaikan bangsa. Wih Wan Begawan bilang sama saya itu. Oh kita ini harusnya mensyukuri dengan pertemuan itu. Lah saya jadi kaget nih Mbak Moy tiba-tiba bengak-bengok masalah pertemuan Mbak Mega sama Pak Prabowo. Oh enggak diajak omong politik loh, tiba-tiba bicara. Nah tiba-tiba itu Mbah Mo mak trucut ngendiko seperti itu, ngendiko tahu bercerita lah, ngomong seperti itu. Itu katanya pas bangun tidur, padahal nyawanya belum ngumpul. Bangun tidur langsung nyeloteh gitu. Nah ini saya jadi berpikir, apa yang dibilang Mbah Mo saya jadi berpikir. Benar juga itu omongannya Mbah Mo itu. Siapa tahu ada hal yang tidak kita ketahui
tentang pertemuan Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Siapa yang mengira masuknya PDIP ke kabinet Prabowo itu beneran permintaan Pak Prabowo? Ya mungkin permintaan Pak Prabowo. Yang butuh itu presiden terpilih, bukan PDIP-nya. Lah apa dasarnya? Om Begawan mendeteksi atau menyimpulkan seperti itu. Nah, ya buat ikut menjaga Pak Prabowo, kemungkinan seperti itu. Mbak Mega bersama partainya itu ikut menjaga Pak Prabowo dalam memerintah Indonesia 5 tahun ke depan. Kok bisa begitu? Kenapa malah PDIP Perjuangan yang menjaga Pak Prabowo? Bisa jadi tingkat kepercayaan Pak Prabowo ke partai-partai pendukungnya tentu selain Gerindra sebenarnya lemah. Apalagi ada celetukan dari Kaisang yang dalam podcastnya itu bahwa akan menyiapkan kudeta kepada Pak Prabowo. Nah setelah Pilpres rampung, terbukti partai di Kim itu mengusrek, ribet babakan jatah kursi menteri. Semua rebutan ben kadernya jadi menteri di situ, di kabinetnya Pak Prabowo. Kita hampir nggak pernah dengar Golkar, PAN atau Demokrat itu bicara konsolidasi tim sukses atau tim transisi. Nggak ada tuh yang menginisiasi adanya pertemuan tim transisi. Mereka semua pada diem kelakep. Saya dipikir kemung kursi menteri. Ya, mereka pasti nunggu diundang Pak Prabowo. Ya mungkin Pak Prabowo ngetes itu, sengaja nggak ambil inisiatif pertemuan. Pengen ngelihat nih bagaimana respon partai pendukung-pendukungnya itu. Kreatif enggak, atau memang setia, atau memang mau jaluk jatah tok. Nyatanya nggak gerak, karena pada diem. Yang mereka mungkin memang hanya butuh kursi menteri, hanya butuh syahwatnya saja, kekuasaannya saja, tanpa memikirnya kebutuhan, kepentingan rakyat yang harus dipikirkan. Dan jatah kursi menteri ke partai pendukung itu semacam gift saja. Tahu gift, hadiah, atau balas budi sebagai upah berkeringat, berdarah-darah waktu Pilpres kemarin. Banyak yang membantu waktu Pilpres itu. Makanya dikasih posisi di kabinet sebagai menteri. Nah, mungkin saja loh, dibutuhkannya kader-kadernya Bu Mega ini, dari PDIP ini, buat memfilter atau penyeimbang di rapat-rapat kabinet. Jagani enek menteri dari para pendukungnya, malah merepotkan presidennya. Kenapa seperti itu? Lah pandangan Pak Prabowo ini bisa saja toh menilai 5 tahun terakhir ngerti bener nih bagaimana Pak Yasona, Pak Abdullah Azwar Anas, Pak Pramono Anung, Bu Risma, serta menteri-menteri dari PDIP lainnya bekerja dengan baik. Hebat itu. Mereka sangat profesional menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan. Nah, Pak Prabowo ingin seperti itu dan belum melihat ada calon-calon menteri yang seperti menterinya dari PDIP. Walaupun partai mereka dikuyo-kuyo Mulyono, PDIP itu digembosi, dibonsai, diancam-ancam. Namun cara kerjanya masih tetap sama, nggak terpengaruh. Kita sebagai rakyat jelata kan tidak tahu persis ini suasana atau situasi dan komunikasi yang terjadi di kabinet sekarang. Kader-kader PDIP di kementerian itu mundur sewaktu dapat tugas lain dari ketua umumnya. Kalau enggak, dia tetap bekerja serius, fokus, dan profesional sebagai menteri untuk memikirkan rakyatnya demi negara dan bangsa ini. Inilah yang mungkin atau barangkali dinilai Pak Prabowo sebagai politisi-politisi punya komitmen yang jelas, konsisten yang jelas, integritas yang tanpa tanding, bekerja sepenuh hati. Mereka bukan wong partai ecek-ecek. Menteri-menteri dari PDIP loh terlatih. Ada pesan dari Bu Mega yang harus dijalankan. Bukan politisi-politisi kacangan. Komitmennya nggak jelas seperti mereka-mereka yang baru jadi menteri berapa hari belum kena kasus. Jadi menteri berapa hari sudah ngomongnya orang karu-karuan. Nah ini bisa jadi penguat perjalanan pemerintah mendatangnya Pak Prabowo jika ada orang-orang yang kompeten. Nah, pandangannya Pak Prabowo itu kepada PDIP saat ini. Ini yang butuh Pak Prabowo, ini menurut pandangan Begawan.
Nah sebelumnya kan sudah tersiar itu ada 3 menteri, 3 calon menteri dari PDIP yang katanya akan ditarik oleh Pak Prabowo. Bahkan ada yang bilang 4. Nah, mereka itu Pak Budi Gunawan, Pak Oli, dan Pak Azhar Anas, mantan Bupati Banyuwangi. Nah, nama terakhir ini masih jadi menteri sampai sekarang karena nggak nyalonin gubernur. Dia Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lah Pak Prabowo juga ngerti sendiri, menyaksikan sendiri, kan berteman lama selama 5 tahun. Pak Prabowo juga paham bagaimana Pak Yasona nggak gampang disetir sama Pak Mulyono. Oh, buat nuruti apa yang maunya dia. Terbukti mesti Demokrat sudah di KLB, lalu PKB juga dipersoalkan SK DPP yang baru. Gak goyah tuh Pak Yasona sama kepentingan kekuasaan. Dia tetap yang benar dikatakan benar. Konsisten. Yang berdasarkan aturan hukum itu yang harus dijaga. Nah, sepanjang nyalahi aturan, Pak Yasona tidak akan menerbitkan SK pengurus DPP versus para pembangkang. Nggak mau nurutin kemaunya Pak Mulyono, mau. Tapi ya harus kena MKMA ya kelipuk. Anak-anak Mulyono berjaya. Tapi lihat kondisi sekarang, demokrasi Indonesia sekarang, kocar kacir. Nah, kondisi ini barangkali ya, yang membuat Pak Prabowo itu mempercayai dan membutuhkan PDIP di kabinetnya. Nah, ini soal benar tidaknya kabar ini kayaknya Kompolnas perlu nunggu nih pembuktian setidaknya 1-2 hari ke depan. Setelah pertemuan Mbak Mega sama Pak Prabowo. Nah, soal lain yang dikhawatirkan Gerindra, intervensi Mulyono melalui Golkar. Ini kabar terbaru ini. Partai Beringin berharap dapat 5 kursi. Ya sakarpe Pak Prabowo, dia kan presiden terpilih, hak prerogatif di tangannya. Mau dikasih 1-2 orang gelem ya wes minggato kan gitu nanti. Itu pun katanya masih mau pengen nambah 5 orang terima. Apakah pernyataan tambahan kursi Golkar bisa dimaknai bakal menekan presiden terpilih? Oh, diintervensi. Awas loh, nek dikai menteri 5, awas loh. Mungkin gitu ini perkiraan Begawan. Ya bisa jadi toh. Lah pengendalian atau cawe-cawenya Pak Mulyono dikonsolidasikan sama wakil presiden yang tak lain adalah putranya. Kan faktanya begitu. Gitu. Pak Prabowo kerepnya itu menadai sapa ayo. Kerepnya tuh, seringnya itu. Ya asal mendukung, gandeng wis kelewat ngomong ngono ya dia butuh pendukung yang kuat. Iya, butuh PDIP untuk namengi atau membentengi intervensi dari Pak Mulyono. Pendukung yang siap menghalau kepentingan yang mengabaikan kepentingan rakyat. Ini yang dibutuhkan Pak Prabowo. Jadi bukan PDIP-nya. Begawan jadi bingung loh nih. Bukankah banyak itu elit Gerindra jadi politis yang kuat, yang energinya gede itu kayak Pak Dasko, ada Pak Muzani, ada Pak Habibur Rahman, ada Ahmad Riza, dan Pak Fadlizon, banyak lagi. Tapi Pak Prabowo masih membutuhkan karakter-karakter yang konsisten seperti kader-kader PDIP, dari kader-kadernya Mbak Mega. Nah, belum lagi itu di Gerindra itu ada kalangan muda, trio ponakan Ketua Umum, Mas Tommy, Mas Budi, lalu Mbak Sarah, kan banyak. Nah, sekolahnya di Eropa semua, pengalaman politiknya juga gak sedikit. Ketiganya orang-orang berkarakter, petarung sungguhan, bukan anak papa, bukan yang rusak konstitusi, lalu ngusak asik demokrasi. Lah masa Pak Prabowo ragu sama kemampuan mereka? Orang-orang terdekat. Jangankan lawan politik, wapres terpilih aja loh. Wakilnya Pak Prabowo itu menurut prediksi Begawan loh. Kalau rapat, mesti ndredeg kok sama ketiga anak muda punanya Pak Prabowo ini. Nah, wis banyak jagoan kayak gitu di lingkungan Gerindra, termasuk ponakan-ponakannya Pak Prabowo. Mengapa masih butuh PDIP? Apakah kader Gerindra dan trio ponakannya ini dianggap masih butuh belajar, butuh dididik, butuh banyak berkomunikasi sama pentolan-pentolan PDIP? Ya siapa tahu. Pak Prabowo menilai soliditas PDIP yang mencengangkan,
sulit ditiru sama partai lain loh. Wong di Pilpres sama pemilu saja mereka dihabisin Pak Mulyono. Tetap bangkit toh. Mau dibonsai tetap gede tadi pemenang. Tetap fight, gak mudah menyerah. Hal lain yang juga mesti diacungi jempol. PDIP tidak pernah buka front atau ketegangan sama Gerindra. Padahal di Pilpres jelas banget tuh, capres PDIP kalah dari Gerindra. Nah, mungkin cara PDIP melewati situasi politik tahun ini membuka mata Pak Prabowo. Pak Prabowo sadar, paham, mereka bukan partai sembarangan. Visi mereka itu menjaga NKRI, menyelamatkan negara ini. Nah, kesimpulan PDIP gabung atau tidak ke kabinet, itu memang kebutuhannya Pak Prabowo. Sekali lagi, bukan butuhnya PDIP. Apalagi Bu Mega. Nah, presiden terpilih mungkin saja takut dikadalin, takut dikempongin, takut dibohongin, ditelikung sama Pak Mulyono dan kroni-kroninya itu. Wong kuwi mergone nek main acting mereka-mereka itu. Wah, ini Rano Karno, Reza Rahardian maupun almarhum Didi Petet itu kalah jauh loh. Nah, itu yang membuat Pak Prabowo was-was. Mereka-mereka itu pemain-pemain sandiwara. Ya toh. Hanyut nanti di permainannya Pak Jokowi. Meskipun nanti sudah nggak jadi presiden. Jadi soal sikap kita pada masuknya PDI Perjuangan ke kabinetnya Pak Prabowo itu jangan dinilai dari kalkulasi pendek, analisis cepat, logika buntet. Jangan. Kita harus open mind. Monggo silahkan. Ngompoles bebas bersikap. Bebas kok. Ora kudu manut Begawan. Lah wong aku kudu di orang yang diteladani kok. Begawan hanya memaparkan satu pandangan saja. Karena Begawan itu ya tetap nakal. Tetap beling. Oke, ini bersama Begawan. Salam Begawan. Dadah.